klasik, ada bikin zakat kontemporer. Nah, apa yang membedakan? Nanti kita lihat ya. Karena manusia itu semakin maju, semakin banyak berbagai macam profesi, berbagai macam usaha yang mungkin itu tidak ditemukan di zaman Nabi. Sehingga kalau kita baca dalam fikih-fikih klasik, pembahasan zakat itu ya hanya seputar beberapa hal saja. Misalnya zakat profesi itu zakat kontemporer. Pada zaman Nabi belum ada zakat profesi. Yang ada misalnya zakat zuruk, zakat pertanian. Kemudian misalnya zakat hayawan, zakat hewan. Misalnya ada sapi, ada unta, ada kambing. Yang unta itu kalau kita dulu belajar suruh ngapalin. Padahal relevansinya di konteks Islam di Indonesia apa zakat unta kan nggak ada. Sehingga mengkaji fikih tetap dipilih yang sesuai dengan realitas. Misalnya ngaji fikih juga mati-matian kita mengkaji tentang masalah perbudakan. Padahal di konteks modern sudah tidak ada istilah perbudakan. Oke. Nah, sehingga kajian fikih zakat ini penting. Kalau kita lihat ya di dalam Muhammadiyah, misalnya di HPT jilid 1 itu sudah dikaji tentang kitab zakat. Pembahasannya masih cukup klasik, yaitu hasil munas tajid atau dulu muktamar khusus tajid di Jogja tahun 1950. Hanya bicara zakatul fitri, kemudian zakatul zuruk, zakatul hayawan, zakatul adha wal fitr, zakat emas dan perak. Belum banyak yang disebutkan. Kemudian 1976 Muhammadiyah melahirkan buku yang namanya Al-Amwal fil Islam. Sudah punya atau belum? Bapak Dasar? Belum ya? Belum ya? Tak kira studio. Bukan tahu lagi. Yaitu Al-Amwal fil Islam, fungsi harta menurut ajaran Islam penting bagi jenengan selaku hamil. Kemudian 1998 itu di Munas Tajid di Malang itu dibahas tentang zakat profesi itu. Jadi saya ngobrol dengan teman Lazis, ternyata pemasukan Lazis itu banyak dari profesi yang dibutuhkan, entah guru, entah karyawan, dokter dan sebagainya masuk dalam kategori zakat profesi. Tapi saya tidak tahu di daerah luar Bojonegoro secara umum pemasukan Lazis itu dari zakat apa gitu. Bisa mengasih gambaran singkat apa Pak Teguh? Profesi juga atau apa? Di sektor apa? Apa? Sama ya. Atau sudah ngantuk semuanya ini. Oke, sama ya berarti profesi. Yang lainnya kedua apa? Pertanian nggak pernah, jarang sekali kok. Daerah mana Pak? Uban ya. Jadi perikanan. Perikanan nggak ada. Terus apa? Yang profesi aja. Oke. Yang lainnya bisa masih cepat jawaban cepat. Apa selain itu? Berarti mayoritas profesi ya. Rata-rata dari guru, dokter, apalagi DPR, karyawan, ya karyawan, apalagi pedagang. Nah itu masuk. Dan pedagang itu profesinya yang dizakati atau dagang? Nanti kita lihat. Itu profesinya yang dizakati atau dagangnya. Jadi kalau dagangan bukan profesi ya. Jadi barang yang didagangkan itu. Oke. Ya secara umum jawabannya profesi ya. Oke. Nah ini menjadi pembahasan yang menarik. Sehingga ada buku namanya Pedoman Zakat Praktis Diwan Syariah Lazis Muhammadiyah. Sudah punya Pak? Kalau ini wajib punya ya. Langsung kebaikan aja.
Waduh, pesen dulu ini. Nah, sehingga di Monas Tarji di Gresik ya, tahun 2020 kemarin di Universitas Muhammadiyah Gresik, maka dibahas fikih zakat kontemporer. Sehingga ini yang kita coba jadikan acuan untuk mengkaji fikih zakat kontemporer. Enggak mau jalan ini. Iya. Nah. Ya. Ganti. Nah, ini orang ada apa ini? Sabotase. Iya, saya mulai sambil menunggu laptop ya. Iya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kenapa kok Muhammadiyah perlu ya untuk mengkaji tentang fikih zakat kontemporer? Yang jelas Muhammadiyah itu corak beragamanya secara pasti. Ya, tasdid dalam artian purifikasi, yaitu Muhammadiyah mencoba memahami agama Islam itu berdasarkan Quran dan Sunnah, tetapi tetap spiritual tafsir. Dan tafsir dalam konteks zakat ini memang Muhammadiyah mengkaji ternyata di zaman kontemporer ini ada berbagai macam pekerjaan yang itu tidak ada penjelasannya dari Quran dan Sunnah. Padahal pekerjaan ini sifatnya ekonomis. Secara umum yang kita temukan kan zakat apa? Pertanian. Petani itu hasilnya itu tidak terlalu banyak, tapi apa? Dipaksa untuk zakat. Sedangkan profesi yang lain, termasuk misalnya seorang dokter, seorang insinyur, seorang konsultan, itu penghasilannya seorang dokter itu satu hari bisa ada yang 10 juta, ada yang 20 juta. Tapi ketika kita cari pembahasan zakat profesi itu tidak ditemukan di literatur kita dan juga tidak ada apa? Dalil secara khusus yang membahas. Sehingga Muhammadiyah mencoba mengkaji tentang fikih zakat. Ya, tentu pendekatannya kalau di Muhammadiyah karena waktunya singkat ya, tentu dalam kajiannya menggunakan 3 pendekatan, yaitu bayani, pendekatan semantik, kebahasaan, dengan analisis rasional, kemudian irfani, yaitu bagaimana memahami sebuah realitas tadi. Jangan kalau seorang dokter itu tadi tidak ditemukan
teks atau dalil yang bicara tentang zakat, tapi seorang petani itu dituntut untuk zakat. Kalau menggunakan pendekatan irfani, tujuannya dengan mutawallah atau enggak? Mutawallah enggak? Petani yang penghasilannya sedikit harus menzakati 5 atau 10%. Tapi seorang dokter satu hari menghasilkan ada 5 juta, 10 juta, tapi tidak wajib zakat. Itu pendekatan irfani. Dan kemudian Pak, zakat secara bahasa ini saya cepatin, artinya suci yang pertama. Yang kedua an-numu, yaitu berkembang. Ini penting ya. Kenapa saya sampaikan an-numu itu berkembang? Karena semua pekerjaan atau harta yang bergerak atau bersifat ekonomis pasti dizakati. Ini istilah fikih modern atau fikih kontemporer. Profesi apapun, kalau itu ekonomis ya dizakati, karena kembali pada makna zakat yaitu an-numu. Zakat itu dikeluarkan untuk sesuatu yang berkembang. Kemudian berkah dan terpuji ini jenengan ketika misalnya menarik zakat perlu untuk apa? Didoakan orang yang apa? Memberikan berzakat itu supaya apa? Semakin semangat untuk berzakat. Jangan sampai misalnya seorang amil tidak paham public service, bagaimana apa? Berinteraksi secara sosial. Dengan permotif Pak Tebu. Seharusnya dengan di sini juga apa? Guyu, semen terus ya. Tapi saya bisa lihat kok bulan gitu. Orang yang mau zakat mau atau enggak? Seorang amil harus ceria, harus ceria. Maksimal misalnya. Nah, kalau kita lihat di dalam surah At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka. Jadi di zaman Nabi zakat itu diambil. Nanti ada nilai atau nilai yang disebut imperatif. Orang yang berzakat itu kewajiban Pak Teguh. Jadi jenengan nggak usah minder di sini. Kalau jenengan mengambil zakat itu bukan berarti jenengan ngemis gitu. Zakat ini. Karena orang yang punya harta sudah sampai nisab itu kalau dalam Al-Qur'an ini nama khudmin amwalihim. Hartanya disuruh mengambil. Tapi tentu nggak memaksa ya. Sedekah sebagai sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Di situ harta ini disebut sedekah. Jadi sedekah itu terlihat konteksnya. Tidak, meskipun secara fikih sudah terbedakan. Kalau sedekah itu sesuatu yang Bapak wajib atau enggak? Sunnah. Sunnah. Tapi kalau zakat wajib. Tapi kalau infak boleh. Infak kalau aseman. Wajib atau sunnah? Benar ya. Kalau infak ada yang mengatakan itu wajib, tapi kadarnya tidak ditentukan. Tapi kita memahaminya secara tidak hanya secara tekstual, tapi kontekstual. Kalau khudh min amwalihim shadaqatan ini sedekah, tapi sedekah wajib atau enggak? Wajib. Nah, yang zakat itu coba tutahhiruhum, sedekah itu mensucikan mereka wa tuzakkihim melalui zakat. Jadi zakat di sini disebutkan pada apa? Fungsinya. Zakat itu apa? Kalau ada dua, ada zakatul fitri, ada zakatul mal. Kalau zakatul fitri itu mensucikan jiwa, purifikasi jiwa. Kalau zakatul mal mensucikan apa? Harta. Tapi yang menarik di sini kata yang digunakan itu sedekah. Karena secara umum orang itu harus bersedekah. Tapi disebutkan fungsi zakat itu wa tuzakkihim. Intinya bentuk pengeluaran harta, baik itu sedekah, baik itu apa? Zakat, baik itu infak, intinya mensucikan. Ada unsur apa? Purifikasi. Baik purifikasi jiwa atau purifikasi hati. Dan kemudian dalam Al-Quran itu ada beberapa terminologi yang digunakan untuk menunjukkan zakat. Ada zakat itu sendiri, wa atu zakat itu, ada sedekah,
wa ya'khudhu shadaqah, Allah menerima sedekah. Kemudian ada hak, wa atu haqqahu yauma hasadi. Ini zakat apa Pak Bubut? Zakat apa ini? Yo. Wa atu haqqahu yauma hasadi, bicara zakat apa? Pertanian. Ada optimis juga. Iya, pertanian. Pertanian ya. Nah, menunjukkan zakat pertanian itu harus menunggu haul atau enggak? Haul itu satu atau enggak? Enggak. Tidak. Kapan mengeluarkan? Waktu memanen. Wa atu haqqahu, dan berikanlah haknya, maksudnya zakatnya yauma hasadi, ketika memanen. Jadi ketika sudah sampai nisab, nisabnya berapa? 5 wasak. 5 wasak itu berapa? 7,5 kintal. Itu dalam pandangan majelis kaji ya, 7,5 kintal. Kalau sudah masuk itu berarti dianggap dia sebagai orang yang kaya dan mengeluarkan apa? Zakatnya. Kemudian infak, walladzina yaknizuna dzahaba wal fidda wa la yunfiquna fi sabilillah. Ini digunakan kata infak. Semuanya menunjukkan harta yang wajib dikeluarkan, baik disebut zakat, baik disebut sedekah, baik disebut hak atau infak. Hikmah zakat ini saya kira tidak usah saya sampaikan ya, tapi sebenarnya perlu untuk dibaca sendiri ya, sehingga muzaki itu menjadi optimis ketika mengeluarkan zakat. Kenapa kok muzaki itu wajib mengeluarkan zakat? Ya, ada nilai kualifikasi, ada nilai ta'awun, ada memberantas rasa iri, ada mewujudkan sistem masyarakat yang jadi umatan wahidah, yaitu satu umat gitu. Kemudian ada keseimbangan dan kesejahteraan sosial dan sebagainya. Dan ketika mengkaji fikih zakat di Muhammadiyah ada teori jenjang norma. Ini agak panjang. Intinya ketika Muhammadiyah menyimpulkan sebuah hukum itu melalui sebuah asumsi yang disebut asumsi hierarkis. Bahwasanya norma itu berjenjang. Ada yang disebut al-qiyam al-asasiyah, ada yang disebut basic values, baik norma teologis, heuristik, dan etik. Kemudian ada general principles atau al-usul al-kulliyah, yaitu deduksi dari prinsip dasar atau abstraksi dari norma-norma yang tadi yang masih abstrak. Kemudian baru konkret law, yaitu al-ahkam fardhiyah, sehingga melahirkan hukum wajib, hukum sunnah, hukum mubah, hukum apa? Makruh dan haram. Jadi ketika melihat sesuatu itu tidak langsung pada level ini yang haram atau halal, ini wajib atau sunnah. Dan zakat juga ada nilai-nilai dasarnya. Ini penting ya, jangan sampaikan kepada muzaki. Misalnya nilai-nilai dasar zakat itu Allah adalah pemilik hakiki harta kekayaan. Artinya harta itu hanya milik otoritatif Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan bumi itu milik Allah. Kemudian Allah mendelegasikan pengelolaan harta pada manusia ketika Allah mau menciptakan manusia, dijadikan apa? Intijaun fil ardi khalifah. Bahwasanya fungsi manusia itu bagaimana menciptakan kesejahteraan di dunia. Yang ketiga, manusia hanya mempunyai kepemilikan tapi nisbi atas harta. Artinya tidak absolut. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum. Dalam harta mereka adalah bisa ini wal mahrum, untuk orang yang meminta atau yang tidak mempunyai apa-apa. Artinya kalau kita memiliki harta itu sekedar titipan, ada presentasi yang harus kita share, kita bagikan kepada orang lain. Kemudian adil atau justice, kemudian ukhuwah, persaudaraan, kemudian kemaslahatan. Ini nilai-nilai dasar dalam zakat. Kemudian tadi dalam zakat ada nilai imperatif. Bahwasanya ketika dengan mengambil zakat itu memang perintah agama.
Dan orang yang berzakat itu sebenarnya menunaikan wajibannya. Bukan jenengan apa tadi menulis, itu yang perlu dicatat. Memang orang punya harta itu ya harus ada porsi yang bukan milik dia. Kemudian ada prinsip keadilan distributif terkoreksi. Distributif itu berasal dari sebuah kaidah atau teori yang mengatakan distribution according to the contribution. Orang bekerja itu mendapatkan sesuai apa yang dia kerjakan. Tapi dalam Islam distributifnya itu terkoreksi. Maksudnya Allah memberikan porsi bagi orang misalnya yang sakit dan apa? Yang berhutang. Yang lainnya ini punya share bagian dari yang lain. Kemudian kelenturan tafsir, artinya zakat itu karena esensi dari zakat itu apa? Ibadah yang sifatnya sosial itu bisa berkembang sehingga Muhammadiyah banyak melakukan kajian tentang fikih zakat kontemporer karena menilai bahwasanya zakat itu ibadah yang bisa berkembang. Kalau dengan pahami ibadah zakat itu sebagai ibadah yang saklek, yang rigid, maka tidak perlu untuk melakukan tafsiran ulang terhadap zakat. Sehingga lahirlah fikih apa? Zakat kontemporer. Status zakat sudah nggak usah saya sampaikan. Intinya zakat itu posisinya waqimus shalah wa atuz zakat. Ada kata penghubung atau conjunction wawu. Wawu itu apa fungsinya? Limut terakhir jam'i untuk apa? Memposisikan dua hal itu statusnya sama. Berarti sholat dan zakat itu hubungannya sama. Tidak boleh orang Islam itu hanya sholat tapi zakatnya lupa. Karena perintah Al-Quran apa? Waqimus shalah wa atuz zakat. Kedudukan Islam sebenarnya masuk dalam arkanul Islam, rukun Islam yang 5 tadi. Di antaranya apa? Wa ita zakat, memberikan zakat. Ada kaidah ini yang nanti akan menjadi penting ya. Ini jenengan, ini saran saya, mudah-mudahan juga direalisasikan. Wajib hafal ayat ini. Wajib apa? Hafal. Karena ayat ini akan menyederhanakan nanti pembagian zakat. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Pakai apa? Infak. Min thayyibati ma kasabtum. Dari yang baik-baik apa yang kamu usahakan. Yang kamu usahakan itu apa? Pekerjaan yang menghasilkan. Apa contohnya? Apa untuk profesi itu? Belantik. Ada zakat apa? Profesi. Kalau untungnya sampai risau 85 gram emas murni, itu nanti dengan lihat aja dalam setahun itu haul harus mengeluarkan 2,5%. Itu kan belantik ya, lihat belantiknya dulu dong. Kalau belantiknya mobil ya hasilnya luar biasa. Apalagi profesi itu, maka satu seorang dokter itu masuk min thayyibati ma kasabtum. Apalagi YouTuber itu juga kalau setahun dan nilainya itu 85 gram emas murni, itu nanti dikalikan kalau sudah 1 tahun itu nominalnya berapa gitu. Kalau misalnya 1 gramnya 1 juta ya 85 juta. Berarti wajib zakat 25%. Itu min thayyibati ma kasabtum. Apalagi zakat yang lain? Itu kan mudah mengidentifikasi apa? Kalau Ustaz tidak wajib di zakat itu profesi juga ya? Ambil. Nah, ambil di zakat itu enggak ada? Nah itu aja dari zakat kok. Zakat itu bisa ya. Dan sekarang ambil dalam status sekarang itu profesi atau enggak? Atau bisa dilihat ya? Kalau dikatakan bisa dilihat juga enggak, mungkin dapat gaji. Oke. Tadi misalnya dagang itu juga zakat
perdagangan sama 2,5% dan nunggu haul. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Ini yang kedua. Wa mimma, dan dari apa akhrajna kami keluarkan lakum bagi kamu minal ardh. Apa saja yang tumbuh dari bumi? Apa saja Pak tumbuh? Sukat. Pertambangan. Misalnya ada emas, ada perak, minyak, coklat, semacam-macam itu. Pertanian, perkebunan itu wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Intinya sesuatu yang menghasilkan bernilai ekonomis dan berkembang itu pasti Zakati. Nah, jadi zakat cuma dua. Yang pertama profesi atau penghasilan apapun dari yang kita lakukan. Yang kedua yaitu apa? Yang keluar dari bumi, pertanian, perkebunan, macam-macam itu ya. Kemudian di hadis ini dijelaskan zakat itu diambil dari siapa? Tukhadhu min aghniyahim wa turaddu ala fuqara'ihim. Diambil dari orang yang kaya. Standar kaya apa? Yang hartanya sudah sampai nisab. Wa turaddu ala fuqara'ihim. Zakat itu didistribusikan untuk yang fakir. Nah, ini nanti ada tadi teori yang benar. Oke. Berikutnya yang kita bahas di sini ada zakat itu ada dua ya, zakatul mal, zakat harta. Jadi anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh itu bicara tentang apa? Zakat mal. Mal itu harta itu dua tadi. Ya. Apa yang kita usahakan, apa yang keluar dari bumi. Yang kedua zakatul nafs, zakat jiwa. Yaitu apa? Zakatul fitr. Makanya Rasulullah bilang apa? Tu'matan lil masakin. Kemudian apa? Wa tu'matan minal lagwi wa rafas. Zakatul fitr itu apa? Sebagai modifikasi jiwa, tapi sudah esensinya zakat itu ibadah yang dimensinya apa? Sosial. Kita dikatakan wa tu'matan lil masakin. Syarat-syarat muzaki yang pertama mukmin dan muslim ya. Tentu orang kafir tidak diambil. Kemudian berakal. Artinya orang yang tidak berakal tidak wajib apa? Zakat. Kemudian kepemilikan sempurna atau al-milku atam. Hutang yang tidak diharapkan kembali itu dizakatkan atau tidak? Betul. Tidak. Kenapa? Karena tidak milku atam. Kemudian hartanya mencapai nisab. Ini syarat bagi muzaki. Nah, kita masuk pada yang pertama ini. Harta yang wajib dizakati. Tadi dari ayat tadi adalah anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Yang pertama yaitu perdagangan. Itu dizakati. Apapun bentuk jenis perdagangannya, baik offline atau online. Sekarang kita kan lagi ramai itu online itu. Karena apa? Dunia modern, globalisasi, data itu tidak harus offline, tapi online juga bisa. Dan dari zakat perdagangan itu hadis Samurah ibn Jundub karena ya'muruna an-nukhrija as-shadaqah. Rasulullah itu memerintahkan kami untuk mengeluarkan sedekah. Sedekah ini zakat maksudnya tadi. Minal ladzi mu'iddu lil-bay'i, untuk apa yang kita siapkan untuk dijual. Dan syarat-syaratnya zakat perdagangan itu apa? Yang pertama niat dagangnya, bukan untuk dimiliki. Jadi kalau jenengan punya baju yang banyak, itu diniatkan untuk dagang, bukan untuk apa pun. Pakai. Tapi terlalu banyak. Kemudian komoditas yang diperdagangkan itu halalan thayyibah. Kalau saya jenengan dagang sabun itu dizakati enggak? Nosok dan sabu apa nilai bisa. Kemudian mencapai nisab. Nisabnya itu sama dengan 85 gram emas murni. Ini jadi update ya. Lihat apa perkembangan harga emas. Nilainya berapa?
Kemudian sampai haul atau 1 tahun. Kadar zakatnya berapa? 2,5%. Dan bagaimana alat yang digunakan untuk perdagangan? Misalnya saya dagang punya gerobak, punya rumah, misalnya industri punya gudang dan sebagainya, itu dizakati atau tidak? Berkembang dizakati. Kalau itu hanya untuk memproduksi yang dizakati hasilnya, itu bukan gudangnya. Ya. Tapi kalau gudangnya itu misalnya dijual dengan usaha punya rombong banyak itu, chicken terlalu banyak, kemudian setahun hasilnya omsetnya mencapai tadi senilai 85 gram, itu ya dizakati. Jadi barang dagangan dinilai dengan harga pasar waktu dizakati. Harganya berapa? Bukan waktu membeli. Itu berarti update tadi nilai tadi. Dan bagaimana kalau misalnya rugi? Nah, apabila perdagangan rugi, maka zakat hanya dikeluarkan dari modal apabila mencapai nisab. Kalau tidak mencapai nisab, tidak dizakati. Berikutnya zakat peternakan. Kalau waktunya saya berjalan dengan waktu ini. Intinya zakat peternakan itu yang penting sapi, kerbau itu disamakan. Sapi dan kerbau mulai dizakati itu ketika sudah 30 ekor. Jadi ini yang dinilai ekornya. Ekornya itu ya semuanya. Nanti ada yang skala usaha, ada yang ekornya. Ini bijiannya ya ekornya. Kemudian kalau 40 terus ya, nanti jenengan pakai ini saja, nggak usah ngapalin. Sudah ada listnya dari jumlah sekian ke sekian berapa. Ini bisa dibeli online. Kemudian kambing itu 40 ekor sampai 120 ekor itu dikenakan satu kambing dan seterusnya ya. Kalau saya jelaskan. Bagaimana kalau kerbau? Kerbau tadi masuk sapi. Kalau kuda itu dizakati itu apa? Pak Teguh. Nah, ada yang membiasakan ikut kerbau atau sapi gitu. Tapi kalau kudanya itu hanya sebagai untuk jualan bisnis, nanti yang kena profesi ini diternak atau dibuat. Jadi yang kuda yang mahal itu loh, miliatan itu loh. Ya, itu berarti apa? Profesi. Berarti 2,5%. Tapi kalau misalnya untuk diternak, ya dibiaskan dianalogikan ke sapi ya. Meskipun ini jarang kita temukan ya. Telah memiliki 1 tahun, kemudian dikembalakan. Dikembalakan itu maksudnya apa? Sengaja diurus pada tahun. Kalau misalnya jenengan tukang memburu tadi sapi di hutan, meskipun sampai nisab ya, tidak wajib dizakati. Kemudian tidak dipekerjakan. Jenengan punya sapi banyak, lebih dari 30, tapi digunakan untuk apa? Membajak sawah. Itu atau misalnya untuk tunggangan, itu tidak kena zakat. Berikutnya perusahaan. Perusahaan juga wajib dizakati. Nah. Kemudian zakatnya berapa? Ya sama tadi, 2,5% gitu. Kemudian berikutnya, ini saya cepat saja ya. Surat-surat berharga itu juga wajib dizakati. Misalnya saham gitu. Saya punya saham, misalnya book value-nya berapa, nilai sahamnya itu. Nanti apa? Nilainya itu kemudian tambah keuntungannya berapa gitu. Kemudian apa? Kalau mencapai 85 gram, nanti yang kena zakat berapa? 2,5%. Itu kalau surat berharga sebagaimana apa? Saham. Dan kalau misalnya perusahaannya sudah mengeluarkan zakat, jenengan pemegang saham, ya berarti sudah tidak kena zakat. Oke. Berikutnya suku itu juga sama ya. Intinya dikiaskan dengan zakat perdagangan. Nisabnya juga sama, 85 gram emas
dan harus lebih haul. Kadar zakatnya 2,5%. Premi asuransi juga sama. Kemudian profesi, ini yang saya kira penting untuk kita dalami ini. Nah, profesi itu pekerjaan yang umum dimiliki dalam konteks sekarang itu. Ya, profesi itu baik profesi yang independen atau tidak independen. Misalnya yang tidak independen dengan ASN atau PNS itu tidak independen, punya bos. Karyawan juga sama. Tapi bisa jadi dengan punya profesi sendiri, kayak apa misalnya? TikToker. Nah, TikToker, YouTuber gitu. Udah apa lagi ya, aneh-aneh Pak. Dengan punya bengkel itu juga profesi. Dan yang lainnya itu juga apa? Disebut apa? Profesi. Dan zakat profesi ini pernah apa? Jadi perdebatan karena tidak ditemukan di masa Nabi gitu. Sama sekali di masa Nabi tidak ada hadis yang bicara tentang zakat profesi, sehingga di Munas Tarji itu memakan banyak waktu untuk mengkaji tentang zakat profesi. Tapi kalau kita tidak zakati, terus orang Islam terkesan diskriminatif. Petani dipaksa zakat, tapi anggota DPR, presiden, dokter dan semua luar biasa nggak kena zakat. Nah, karena zakat profesi itu masuk tadi apa? Minta riba lima kasatun maka yang kena. Terus prinsip itu wa fi awali hakun lisa'il wal mahrum. Dan dari beberapa ayat ini jelas apa? Menunjukkan usaha yang menghasilkan nilai ekonomi itu di zakati. Kemudian ilah itu kausal hukum ya. Harta yang wajib dizakati itu secara umum harta yang berkembang. Dan sekarang profesi itu penghasilannya berkembang enggak? Berkembang. Sehingga berlaku hukum itu al-hukmu yaduru ma'adillatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan kausanya. Kalau ada kausa hukum, ada hukum. Zakat itu ada karena ada sesuatu yang berkembang yang nilainya ekonomis. Dan profesi juga sekarang itu, sehingga profesi kena zakat. Kemudian ini beberapa ketentuan zakat profesi. Yang pertama, pekerjaan atau profesi yang digeluti harus halal. Kalau jenengan apa yang tidak halal? Copet. Itu kalau nggak halal atau apa? Misalnya cuci sing online itu apa Pak namanya? Chip. Pak mancing aja jadinya langsung respon. Jenengan apa? King Chip kok, Raja Chip ya. Siapa ke jenenge lali aku? Misalnya Raja Chip. Ya apa lah? Itu kalau apa sampai 85% setahun jangan lupa. Tukang chip kok masuk ini zakat kan? Kemudian pendapatan wajib dizakati setelah sempurna dimiliki atau alih utang. Sehingga tadi kalau utang belum diharapkan kembali itu maka tidak dizakati. Mencapai nisab yaitu 85 gram emas murni. Kemudian berlaku haul, kadar zakatnya dari 2,5%. Dan cara menghitungnya itu bisa dua ya. Yang pertama model pendapatan kotor dihitung dengan cara total pendapatan kotor. Pokoknya pendapatan kotor itu maksudnya belum dikurangi basic need, kebutuhan dan dasar. Kebutuhan dasarnya itu apa? Istiatul lambak tajid disamakan dengan UMR-nya. Kalau $70 berapa Pak? 2080. Berapa? 2.80.000. Itu dianggap basic need. Tapi itu kan melihatnya satu orang. Tapi ternyata punya istri, punya anak, kebutuhannya lebih numpuk, jadi dikurangi.
kedua, modal pendapatan bersih dihitung dengan cara pendapatan kotor, kemudian dikurangi basic need. Tapi kalau jenengan misalnya karyawan ASN atau PNS yang tiap tahunnya itu sudah bisa mengkalkulasi apa? Gajinya. Misalnya 1 tahun secara umum lebih dari senilai 85 gram emas, itu bisa mengeluarkan zakatnya tidak harus menunggu 1 tahun, tapi tiap bulan, karena penghasilannya sudah bisa dikalkulasi. Tapi kalau profesinya yang nggak jelas atau mungkin penghasilannya fluktuatif ya, naik turun, yang menunggu 1 tahun. Kalau misalnya ASN, guru atau apalah itu sudah punya pengalaman 1 tahun itu pasti misalnya nilainya lebih dari 85 gram emas murni, itu bisa mengeluarkan tiap bulan. Itu caranya. Kemudian berikutnya sewa menyewa, ini juga disakati. Misalnya dengan ibu kos atau tuan kos itu punya kos-kosan dan itu juga disakati. Yang disakati tadi kamar kosnya atau hasil dari sewaan kosnya? Hasilnya. Kalau kamar kosnya tidak usah disakati karena nggak berkembang kan hasil sewaannya itu. Nah, nisabnya berapa? Yaitu 85 gram emas. Terus harus menunggu 1 tahun. Kadar zakatnya yaitu 2,5%. Misalnya jenengan rental lapangan, itu tetap nanti tadi sewa menyewa, rental mobil atau rental apa gitu. Iya. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu hasil sumber daya alam atau wabima akhrajna lakum minal ard. Yang pertama yaitu pertanian. Secara umum pertanian itu yang disakati itu makanan pokok. Meskipun saya tadi ngomong-ngomong dengan teman-teman Lazis Bujonegoro kalau itu di masyarakat belum ada kesadaran Pak. Di masyarakat itu ngira yang wajib dizakati itu hanya padi. Kedelai tidak, jagung tidak. Sekarang ada bawang merah atau berambang. Dizakati itu enggak? Zakat dizakati diikutkan apa? Oke, takok iki. Ya, bener kuwi. Diikutkan zakatnya padi atau diikutkan dagang. Itu ada model 2 ya. Tapi kalau ditarjih dikiaskan dengan semuanya ini ya zakat Pak. Dikiaskan dengan padi. Kalau padi tadi berapa? Nisabnya 7,5 kintal Bruto. Nanti itu nilai uangnya berapa? Itu sudah beras ya, bukan neto. Kalau gabalnya kalinya kurang lebih 1 ton berapa itu? 1 ton 5 kintal. Ya. Berarti sudah berupa beras. Ya kalau dengan petani tadi bawang merah hasilnya itu sama dengan itu, dengan 7,5 kintal itu nilai uangnya berapa? Dengan habis jual bawang merah kok sama itu berarti kena zakat berapa kadar zakatnya? 5 atau 10%. Kalau 5 itu airnya tidak beli, kalau 10 apa? Beli. Terbalik 5. Berarti jangan dengan 5 ya. Berarti fokus. Burung ngantuk. Kalau 5 itu airnya apa? Beli. Kalau 10 itu tak ada. Gitu dong. Kenapa? Enggak. Maksudnya waktunya jamnya habis. Enggak, wes. Foto. 2 jam. Taruh pertanyaan lah. Kemudian zakat tadi, zakat apa? Zakat pertanian tidak ada nisab wa atu haqqahu yauma
sodi. Berarti kok tidak ada sodi, tidak ada haul. Berarti setiap panen. Ini jangan ikut apa? Kawal saya, siapa tahu saya ngantuk. Oke ya. Jadi tidak ada haul, berarti setiap panen. Secara umum panen kita berapa? 3 bulan itu panen. Bagaimana kalau petani tembakau itu diwajib zakatnya atau enggak? Muhammadiyah enggak? Oh, tidak. Kenapa? Karena dia halal atau enggak? Halal. Jadi kalau yang punya pabrik rokok juga ada wajib zakat. Tapi infak. Ya kalau tembakau itu dikiaskan dengan apa? Ya yang lebih dekat ya nanti bisa ke pertanian. Dan kemudian juga macam-macam ya, pol hijau macam-macam itu guys. Pokoknya itu nanti bisa dibiasakan dengan zakat apa? Pertanian. Tapi yang menjadi masalah ya, ketika majelis takjil tadi menetapkan zakat pertanian apapun yang tumbuh dari tanah, termasuk sayur mayur. Padahal sekarang bisnis atau nanam sayur mayur itu lebih prospek ya. Petani cabai itu ketika janji luar biasa itu hasilnya. Dan kalau tidak wajib zakat, terus gimana hasilnya melimpah kok tidak wajib zakat? Karena ada hadis lain sayur khadrawat sedekah. Tidak ada pada sayur mayur itu sedekah dengan zakat. Dan sekarang bawang merah wajib zakat atau enggak? Tergantung. Kalau pakai hadis ini Enggak. Petani tomat Enggak. tidak. Kemudian apa? Cabai tidak. Apalagi apa lagi? Sawi. Sawi tidak. Nah, majelis takjil mencoba mengkaji hadis ini. Laisa bil khadrawat sedekah. Ternyata setelah ditelusuri ya dari beberapa kitab hadis itu ternyata sanadnya dhaif, lemah. Sehingga hadis ini tidak dipakai. Meskipun kalau ijtihadnya Bangsa Masail NU itu petani berangkat itu yang zakatnya zakat Dagangan pasti. Tapi kalau mau dia zakat apa? Pertanian. Enak ikut mana Pak dulu? Perdagangan. Lebih dikit. Tidak konsisten ya. Kita di Muhammadiyah ya ikut pertanian. Kenapa? Karena alasan mereka hadis ini laisa fil khadrawat atau sedekah. Sayur mayur itu tidak terkena Zakat. Tapi hadisnya ketika ditelusuri oleh majelis takjil di dalam kitab Jami'ul Usul yang ditahqiq oleh Abdul Qadir Al-Arnaud itu jalan riwayatnya semuanya dhaif atau tidak masuk kriteria sunnah sahihah atau sunnah maqbulah dalam pandangan apa? Muhammadiyah. Tidak bisa masuk hadis sahih atau hadis hasan sehingga tidak bisa dijadikan untuk menetapkan sebuah hukum. Jadi jangan harus mantap. Ikut apa? Tarjih. Karena hadis lain satu khadrawat sedekah itu hadisnya apa? Dhaif, ya. Nah, maksudnya kalau jenengan berhadapan dengan para muzaki yang tadi, rata-rata kan di sebagian Bojonegoro ini kan sudah ada komunitas petani bawang merah. Nganjuk itu juga ada yang dari sini Nganjuk. Enggak datang. Enggak datang ya. Itu luar biasa itu petani bawang merah. Nah, sehingga zakatnya ya sama dengan padi. Berikutnya sektor pertanian.
itu ada tanaman pangan dan hortikultura, kemudian perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Ini semuanya zakatnya beda-beda ya. Tanaman pangan dan hortikultura, kemudian perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Ini semuanya dimasukkan dalam apa? Sektor pertanian atau masuk dari kaidah ayat tadi, wa mimma akhrajna lakum minal ardh, ya. Tadi sudah kita bahas ya, kalau misalnya 5 wasak. Nah, 5 wasak karena 1 sok itu di sini kan jumlah totalnya kan 300 sok kali 2,5 berarti 750 kg beras. Katanya tadi sudah 5 atau 10%. Kemudian zakat tanaman pangan ini macam-macam ya, ada serealia, contohnya padi, jagung, gandum. Biji-bijian yaitu kedelai. Saya kan di sana. Kedelai sama kedelai. Kacang tanah, kacang hijau itu masuk ya. Ubi-ubian, ubi kayu, ubi jalar, kentang gitu. Yaitu sama dengan padi tadi ya. Kemudian tanaman hortikultura, yaitu tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman biofarmaka, kemudian tanaman hias. Ini ada yang di daerah jenengan, ada yang apa punya tanaman kayak gini? Ada. Berarti masih kasusnya Bonsai. Ya. Itu juga sama dengan padi tadi, yaitu apa? Nisabnya 5 wasak, kemudian kadar zakatnya 5 atau 10%. Kemudian perkebunan. Nah, perkebunan itu ada 2 pendapat ini. Yang pertama itu dianalogikan dengan zakat pertanian. Perkebunan apapun, misalnya apa? Kelapa sawit, ini yang di Sumatera dan Kalimantan. Kopi, coklat, teh, kapas, karet, lada, cengkeh. Ini kayak aneh kabeh. Yang dari luar Jawa ada itu? Enggak ada. Itu yang pertama dianalogikan dengan zakat pertanian tadi. Berarti kalau zakat pertanian nisabnya 7,5 kintal, kemudian zakatnya 5 atau 10%, tidak pakai haul, tapi apa? Setiap panen. Yang kedua zakat perdagangan. Kalau zakat perdagangan harus menunggu 1 haul. Kemudian kadar zakatnya berapa? 2,5%. Nisabnya berapa? Ayo, nisabnya berapa? Senilai 85 gram emas murni. Itu diingat-ingat harus sampai lagi. Nih. Tanya Pak. Ini mau Yang dikatakan emas murni itu yang bagaimana? Emas murni itu yang 24 karat. Itu. Nanti jenengan update saja. Nilainya berapa? 1 gramnya. Kalau 1 gramnya misalnya 1 juta ya udah berarti 85 juta. Kalau kurang ya dikurangi, kalau lebih ya kan kisaran kurang atau lebih dari 1 juta. Jadi emas ini emas murni atau 24 karat. Ya. Kemudian tadi perkebunan tadi setelah dipotong ya biaya produksi, biaya sewa tanah, biaya untuk menutupi kebutuhan. Termasuk pertanian itu dipotong semprot, biaya apa? Pokoknya biaya nanam itu, kemudian apa obatnya juga. Kalau umpamanya jatuh haul ketika emas itu naik harga, tapi si musaki itu belum sempat menunaikan. Dia itu baru sempat menunaikan ketika emas itu turun. Sekarang emas kan naik dulu. Jadi bagaimana? Apa membayarnya menunaikannya dengan harga yang sama ketika naik? Apa ketika sempat? Ya.
Jadi ini ya, hitung haul itu pakai bulan apa? Bulan Miladia atau bulan Komariah? Komariah atau Hijriah. Cara hitungnya bagaimana? Misalnya dulu jenengan sampai nisab itu di bulan apa? Gitu. Pertama kali ya. Kan harga kita kan tidak mungkin langsung sampai satu nisab. Nah, satu nisab itu loh. Ya. Yang senilai 85 gram emas. Misalnya itu jatuh di bulan Muharram, berarti ini yang dijadikan patokan. Jadi Muharram ke depan ketika harta kita itu masih senilai itu, ya berarti wajib zakat. Kalau orang ya tidak gitu. Berarti nanti yang melihat harga emas pada bulan Muharram tahun depan. Itu cara hitung haulnya. Jadi harganya bisa fluktuatif, ya, itu mengikuti harga yang terupdate, bukan yang terlama. Ya. Artinya tetap ya bisa semakin tinggi, bisa semakin rendah. Kalau semakin rendah kan nilai nisabnya kan juga semakin ya, gitu. Jadi mengikuti harga. Kemudian perikanan. Nah, perikanan itu ada dua objek ya. Ada perikanan budidaya, yaitu mengembangbiakan organisme air, misalnya udang, kerang, tumbuhan laut seperti rumput laut dan sebagainya. Ada perikanan tangkap. Maksudnya ada yang tangkap, ada yang budidaya. Dua-duanya kena zakat. Tangkapnya itu ya nggak harus di laut, misalnya di danau, di sungai, gitu. Itu juga sama. Kemudian nisabnya berapa? Ini haul ya. Kalau perikanan itu haul. Nisabnya berarti 85 gram emas. Kadar zakatnya yaitu 2,5%. Itu kalau nelayan tadi baik punya tambak atau apa? Atau nangkapnya. Kemudian kehutanan. Kehutanan itu bisa macam-macam kayu ya. Ya, tapi di sini saya kira tidak ada. Kayu coba itu juga tadi zakatnya sama dengan zakat perdagangan. 85 gram emas nisabnya, kadar zakatnya 2,5%. Dan juga ini sebagai pendapat ya, itu bisa dihiaskan dengan zakat padi. Kalau zakat padi berarti berapa? 7,5 kintal, antara 5 atau 10% ditunaikan setiap panen. Misalnya jenengan punya tadi hutan bambu dijual gitu. Karena mungkin sebagian daerah kan masih umum ya bambu itu. Kemudian bisa juga pakai haul mengikuti zakat apa? Perdagangan atau setiap kali bambunya ketika dipanen. Kalau semacam itu mengikuti zakat apa? Padi atau pertanian. Iya, bisa dipahami. Kemudian makdin atau hasil tambang. Pokoknya semua benda yang berasal dari perut bumi, selain air ya. Kalau air itu tidak dizakati. Tapi kalau jenengan punya usaha air mineral, zakat apa? Dagang. Zakat perdagangan. Yang dizakati bukan airnya ya, tapi hasil perdagangannya. Misalnya benda padat yang dapat dibentuk, ada emas, perak, aluminium, timah, tembaga, besi dan sebagainya. Benda padat yang tidak bisa dibentuk, kapur, zeolite, marmer dan sebagainya. Benda cair misalnya minyak gas itu juga dizakati. Iya, betul. Yang dihitung itu nanti jumlah dagangannya itu ya emasnya itu atau hasil dari jualannya? Ya. Akumulasi. Nah, ini menarik. Bagaimana kalau toko emas menzakatinya itu perdagangan? Kalau perdagangan berapa Bu? 2,5. 2,5%. Atau
jumlah emasnya. Jumlah emas juga sama. 2,5. Yang itu gimana? Ya, menghitungnya bagaimana? Menghitungnya itu yang berdagangan. Kan ada niat dagang tidak disimpan. Kalau disimpan pun itu kena zakat. Kecuali dengan boleh pakai emas tapi yang standar, yang normal saja, itu tidak di zakati. Batas normal dikembalikan kemana? Pada umumnya adatnya. Di sini adatnya wanita itu pakai emas berapa gram? Sekilo. Kalau misalnya sekilo masih dianggap normal, yang berarti tidak. 60 kilo Pak Mas Alvin. Tapi kalau misalnya disimpan sudah sampai nisab berlaku haul, itu wajib dizakati. Kalau dalam mazhab Syafi'i selama dipakai itu tidak dizakati, tapi itu mazhab Syafi'i mazhab pendapat minoritas ya. Mayoritas emas meskipun tadi dipakai dan